على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada siang hari ini dengan membahas kitab atau risalah tafsir kalimat la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas ya tentang makna la ilaha illallah, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya ya tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang musyrik itu juga memahami tauhid hanya sebatas tauhid rububiyah saja. Hanya sebatas tauhid rububiyah, di mana mereka meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, ya, tidak ada yang disembelih, tidak ada yang disembah, tidak ada yang pencipta, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi mereka juga ya tetap beribadah dan beristighatsah kepada ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ya beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka meyakini bahwasanya sembahan tersebut akan memberikan ya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal tersebut tentunya adalah perkara yang batil, dan ya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis bahwasanya ucapan-ucapan tersebut sama dengan ucapannya ya Abu Jahal, ya, yang mana mereka ya orang-orang musyrik dahulu menyembah kepada Nabi Isa, menyembah kepada malaikat, menyembah nabi-nabi atau para wali, ya. Dan mereka mengatakan dia sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang ya mengambil pelindung atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, ya, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalam surah Yunus ayat 18. Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan kami ini ya memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya selanjutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, fa idza ta'ammalta hadza
ta'ammulan jayyidan. Apabila engkau memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang seksama, memperhatikan dengan baik, arafta annal kuffara yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyah. Maka engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu mempersaksikan ya tauhid rububiyah. Ya, mereka mempersaksikan tauhid rububiyah. Ya, dan ini sebagaimana yang telah ya berlalu. Ya. Beliau singgung di sini dan beliau juga singgung di kitab sebelumnya yaitu Al-Qawaidul Arba'. Apa itu tauhid rububiyah? Kata beliau, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Ya. Ini makna tauhid rububiyah. Ya, wa huwa tafarrudu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Bahwasanya dialah Allah bersendirian di dalam mencipta, memberi rezeki dan ya pengaturan. Dialah Allah yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. Nah, tapi bagaimana kondisi mereka? Selanjutnya kata beliau, wahum yankhuna Isa wal malaikata wal awliya yaksuduna annahum yuqarribuna ila Allah wa yashfa'una indahu. Sementara mereka itu yankhuna Isa. Ya, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Isa. Ya, kepada Nabi Isa. Demikian juga para malaikat, para wali. Yaksuduna annahum yuqarribunahum ila Allahi wa yashfa'una indahu. Dan mereka menyangka bahwasanya sesembahan mereka itu, ya, maksudnya para malaikat, para wali, ya, mereka itu akan mendekatkan mereka kepada Allah, wa yashfa'una indahu, dan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini yang sudah dibahas di Al-Qawaidul Arba' yang disebut dengan syafa'atul manfiyah. Syafaat yang ditolak, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kondisi orang-orang kafir. Jadi di satu sisi mereka meyakini rububiyah Allah, namun di sisi lain mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah dengan maksud agar sesembahan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah. Maka di sini dapat dipahami bahwasanya sekedar niat saja itu tidak cukup. Ya, sekedar niat yang baik itu tidak cukup. Nah, tapi harus niat yang baik itu disertai dengan metode atau cara yang baik, ya, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi di dalam masalah beribadah. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, wa arafta anna minal kuffari khususan an-nasara minhum man ya'budullaha al-laila wan-nahar wa yazhadu fid dunya
wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha. Mu'tazilan mu'tazilan fi sawma'atin 'anin nas. Baik. Kata beliau, wa arafta, dan engkau akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasara, di antara mereka, ya, di antara mereka itu ada yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah al-lail wan nahar, ya, malam dan siang. Ini mereka itu rajin beribadah, ya, wa yazhaduna fid dunya, dan mereka zuhud, wa yazhadu fid dunya, mereka zuhud, ya, terhadap dunia, mereka meninggalkan dunia. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, ya, dan di antaranya ada yang bersedekah dengan harta-harta mereka, apa yang diberikan, ya, mereka bersedekah. Bahkan dikatakan mu'tazilun, ya, atau mu'tazilan fi sawma'atin 'anin nas. Mereka menyendiri. Ya, mu'tazil itu artinya, ya, apa, berlepas diri, menyendiri, ya, di tempat ibadahnya, ya. Mengasingkan diri untuk beribadah, berlepas diri dari manusia, menjauh dari manusia. Untuk apa? Fokus beribadah. Fokus beribadah. Nah, ini kondisi mereka. Ya, jadi antara mereka itu ada yang sangat rajin beribadah. Ya, dari kalangan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sangat, ya, apa namanya? Rajin dalam beribadah. Bahkan mereka ada yang zuhud terhadap dunia, bersedekah, ya, menyendiri dari manusia di tempat-tempat ibadah. Tapi apa kata beliau? Wa ma'hada, bersamaan dengan itu, ya, kafirun aduun lillah, ya, dia itu kafir dan musuh Allah Subhanahu wa taala, mukhalladun finnar, ya, dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Bisababi i'tiqadihi fi Isa au ghairihi minal auliya, disebabkan keyakinannya terhadap Isa dan selainnya dari wali-wali, ya. Nah, ini disebabkan karena kesyirikannya, ya. Dia mempersekutukan Nabi Isa dengan Allah, menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebagai, ya, Tuhannya, sebagai Rabbnya, atau selain Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan, ya. Yad'uhu au yadbahu lahu, ya, dia berdoa kepadanya atau menyembelih kepadanya, au yandurulah, atau dia bernadar kepadanya, ya, dia bernadar kepadanya. Nah, maka tabayyana laka kaifa sifatul islamil ladzi da'a ilaihi nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jelaslah bagi engkau bagaimana sifat Islam yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Islam itu sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memurnikan ibadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi walaupun seorang itu beribadah kepada Nabi, ya, seperti mereka ini orang-orang Nasara beribadah menyembah Nabi Isa, ya, Nabi Isa adalah hamba Allah, ya, maka dikatakan di sini kafir, ya, karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelaslah bagi engkau, ya, sifat Islam yang diserukan oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zalin atau bima'zilin, dan jelaslah bagi engkau
bahwa banyak manusia itu keluar darinya. Ya, menganggap dirinya dia berislam tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan jelaslah bagi engkau makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ya, jelaslah bagi engkau ya bagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Islam itu datang gharib, ya, dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing, kama bada'a, ya, sebagaimana ya sebagaimana apa namanya awal datangnya. Jadi Islam itu datang dalam keadaan asing, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya. Ini sedikit asing, ya. Kemudian setelah itu bertambah banyak, ya, dan kembali juga nanti dalam keadaan asing. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di syarahnya bahwasanya al-Islamus sahih gharibul yaum. Islam yang benar hari ini itu asing. Ya. Jadi yang betul-betul berpegang teguh di atas Islam itu hari ini kondisinya asing. Ammal Islamul mudda'a, adapun orang-orang yang mengaku Islam, fal muslimun al-yaum yaziduna alal milyar. Ya, adapun yang mengaku sebagai Islam, maka kaum muslimin hari ini lebih dari 1 miliar. Walakinnal Islam as-sahih gharib. Tapi Islam yang betul-betul, ya, muslim yang betul-betul berpegang teguh di atas agamanya itu asing, ya, asing. Nah, kemudian selanjutnya, ya, kata penulis rahimahullahu taala, ya, di sini ya, beliau ya apa namanya berdoa, ya, beliau mengatakan fallaha Allah ya ikhwani. Ya, wallahu taala alam, ini takdirnya, ya, uzkurullah, ingatlah Allah. Maka di sini dibaca fathah, fallaha Allah ya ikhwani, ingatlah Allah, ingatlah Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum, ya, berpegang teguhlah pada pokok agama kalian. Wa awwalihi wa akhirih, awal dan akhirnya, ya. Wa ussihi wa ra'sihi, pondasi dan dasarnya, peganglah kuat-kuat. Ya, di sini beliau berwasiat, ya, di akhir kitab beliau, ya, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ya, berpegang teguhlah kalian pada pokok Islam, awal dan akhirnya, pondasi dan dasarnya, ya. Apa itu? Yaitu syahadati alla ilaha illallah. Ya, ini pondasi dari keislaman, syahadat la ilaha illallah. Wa arifu ma'naha, ya, pahamilah, ya, maknanya. Dan ini sudah berlalu, ya, makna la ilaha illallah. Maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Pahamilah maknanya. Wa hibbuha, ya, cintailah dia. Cintailah kalimat ini. Wa hibbu ahlaha, dan cintailah orang-orang yang mengucapkannya, ya, karena itu seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, itu bersaudara dengan kalimat ini. Dengan kalimat ini, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah
seorang muslim, ya, secara zahir. Adapun batinnya, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, maka ketika dia adalah seorang muslim, wajib bagi kita untuk mencintainya, ya, mencintainya. Kecuali ada hal-hal yang dilakukan dari perkara maksiat, maka kita benci maksiatnya dan kita cinta dia, ya, sebab dia sebagai seorang muslim. Nah, waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Dan jadikanlah mereka itu saudara-saudara kalian walaupun mereka itu jauh. Ya, berlainan negara, berlainan, ya, suku, berlainan apa namanya? Daerah, ya, walau kanu ba'idin. Walaupun mereka itu jauh. Jadikanlah mereka saudara-saudara kalian. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian kata beliau, ya, wakfuru bit tawagid, dan ingkarilah tagut, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'aduhum wa abghiduhum wa abghidu man ahabbahum au jadala anhum aw lam yukaffir aw lam yukaffirhum. Ya, ingkarilah, kufurilah tagut, wa'aduhum, bencilah mereka, musuhilah mereka, wa abghiduhum, bencilah mereka. Ya, seorang yang berlepas diri dari kesyirikan itu dia benci kesyirikannya, dia benci pelakunya. Wa abghidu man ahabbahum, bencilah orang-orang yang mencintainya. Ya, au jadala anhum, atau yang berdebat membelanya. Au lam yukaffirhum, atau, ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya. Jadi harus membenci tagut, ya, memusuhinya, membenci, ya, orang-orangnya dan pelakunya, ya, pelaku kesyirikan, semuanya dibenci. Demikian juga yang, ya, tidak mengkafirkan mereka. Nah, aw qala ma alayya minhum, atau dia berkata, ya, tidak ada urusan saya terhadap mereka. Nah, ini tidak boleh juga seperti itu. Ya, tidak boleh kita mengatakan, itu kan bukan urusan saya tidak peduli. Ya, tidak boleh. Ya, aw qala ma kallafahu Allah, atau aw qala ma kallafani Allahu bihim, atau dia berkata Allah tidak membebani saya terhadap mereka. Nah, ini ucapan yang keliru. Ya. Nah, faqad kadzaba hadza 'ala Allah iftara, maka sungguh dia telah berdusta dan mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faqad kallafahu Allah taala bihim. Karena Allah membebani mereka. Waftarada 'alaihi al-kufr. Ya, waftarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan atasnya untuk mengkufurinya, berlepas diri darinya, walaupun mereka itu adalah saudara-saudaranya atau, ya, apa namanya? Wa auladahum, anak-anak mereka. Nah, dan ini diambil, ya, dari akhir surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, dan seterusnya. Di akhir surah tersebut, ayat terakhir, surah Al-Mujadil. Ya, surah Al-Mujadilah. Nah, kemudian beliau kembali mengatakan fallaha Allah. Ini semua nasihat, ya, wasiat dari beliau. Fallaha Allah tamassaku bidzalika, ya. Fallaha Allah, ya, Allah tamassaku bidzalik, ya, peganglah hal tersebut, ya, la'allakum talqawna rabbakum,
Ya. La tusyrikuna bihi syai'a. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, la tusyrikuna bihi syai'a. Kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqana bis salihin. Ya, insyaallah ini bagaimana apa namanya? Kasih sayang beliau rahimahullahu taala ya kepada ya manusia. Beliau mendoakan ya, beliau mewasiatkan, beliau sangat ya sayang kepada ya manusia. Dan itulah ciri seorang muslim yang baik. Ya, dia cinta terhadap saudaranya, dia nasihati saudaranya, dia ya wasiatkan untuk berpegang di atas Islam ya. Dan beliau di sini jelas-jelas bahwasanya beliau hanya berdakwah kepada Allah, tidak berdakwah kepada dirinya ya atau kepada selainnya. Tapi betul-betul hanya berdakwah kepada Allah ya. Tamassaku bidzalik la'allakum talqawna rabbakum la tusyrikuna bihi syai'a. Peganglah erat-erat. Mudah-mudahan kalian berjumpa dengan Rabb kalian ya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu beliau berdoa, Allahumma tawaffana muslimin. Ini semakna dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan ikutkanlah kami dengan orang-orang saleh. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian ya selanjutnya kita usahakan diselesaikan ya hari ini. Iya. Tentang kondisi ya orang-orang ya musyrik di masa ini. Kata beliau wal nakhtim al-kalama bi ayatin dzakaraha Allahu fi kitabih. Kita tutup pembicaraan maksudnya risalah ini dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Itu di atas ada judulnya ya. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik di masa kita ini a'zamu kufran minal ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakna dengan qawaidul arba bahwasanya orang-orang musyrik di masa kita sekarang itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan kita tutup ya pembicaraan dengan menyebutkan satu ayat dari kitab Allah, tabayyana laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zamu kufran minal ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka akan jelas bagi engkau bahwasanya kekufuran orang-orang musyrik di masa kita ya, itu lebih besar kekufurannya daripada orang-orang musyrik di masa ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperangi oleh beliau, ya, yang diperangi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar kekufurannya. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Ya, ini di surah Al-Isra ya. Coba dinaikkan. Dibawa di catatan kaki. Ya, surah Al-Isra ayat 67 ya. Nah, wa idza massakumud dur, apabila kalian tertimpa ad-dur ya, bahaya fil bahri di lautan. Dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah apa yang kalian sembah, apa yang kalian seru selain dia, selain Allah. Maksudnya orang-orang musyrik itu melupakan sesembahan-sesembahannya tak kala mereka berada di atas laut
kemudian dihantam ombak, maka mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Maka tak kala kami selamatkan kalian sampai ke daratan, kalian kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura. Dan adalah manusia, ya, itu betul-betul kufur. Ini dalil yang dibawakan ya oleh beliau di kitab ini. Kalau di ya Al-Qawaidul Arba' itu beliau membawakan surah Al-Ankabut. Ya. Surah Al-Ankabut. Nah, dan maknanya sama, menunjukkan bahwasanya orang musyrik dahulu itu ya ketika mereka tertimpa kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Nah, kemudian kata beliau, faqad dzakarallaha minal kuffari annahum idza massahumud durru tarakus sadata wal masyaikh walam yastaghitsu bihim bal akhlasu lillahi wahdahu la syarikalah wastagatsu bihi wahda. Iya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir. Ya, kondisi orang kafir. Bahwasanya idza massahumud dur, kalau mereka tertimpa ad-dur, ya, kesulitan atau bahaya, tarakus sadah, maka ya mereka meninggalkan as-sadah. Ya, as-sadah ini kayak apa? Sayyid-sayyid ya, wali-wali ya. Ya, maksudnya orang-orang yang mereka sembah. Ya, wal masyayikh, ya, syekh-syekhnya, ya, guru-gurunya, wali-wali, ya, mereka tinggalkan itu. Walam yastaghitsu bihim, dan mereka tidak istighatsah kepada mereka, kepada ya sesembahan-sesembahannya tersebut. Bal akhlasu lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, bahkan ya mereka itu mengikhlaskan ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, wastaghatsu bihi wahda. Mereka beristighatsah ya kepada Allah semata. Ya, insyaallah nanti di salah satu usul ya ada pembahasan istighatsah. Ya, istighatsah. Istighatsah itu thalabul ghaus, artinya meminta pertolongan ya dikala genting atau dikala sulit. Jadi mereka istighatsah kepada Allah. Tapi ya, apa kondisi setelahnya? Ya, fa in ja'a ar-raha, ya, kalau datang ar-raha, ya, kesenangan, ya, maka asyraku, kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kondisi orang musyrik dahulu ya. Kemudian bandingkan ya kalimat setelahnya. Kata beliau, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina. Ya. Wa la'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilmi wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun. Ya. Jadi beliau menggambarkan kondisi orang musyrik dahulu. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kondisi orang musyrik di masa kita, ya, maksudnya di masa beliau ini. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan di masa kita sekarang? Kata beliau, anta taral musyrikina min ahli zamanina, dan engkau melihat kondisi orang-orang musyrik di masa kita sekarang. Wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilm, dan boleh jadi sebagian mereka itu menyangka, menyeru, menganggap dirinya bahwasanya dia adalah ahlul ilm. Dia adalah orang yang berilmu. Wa fihi zuhdun, ya, dia memiliki kezuhudan, wa ijtihadun, ya, memiliki
kesungguhan wa ibadah. Dia memiliki ibadah. Tapi apa? Bagaimana kondisinya? Idza massahu durru qad yastaghithu bighairillah. Ya. Maka ya, dia akan idza massahu dur, kalau dia tertimpa ad-dur, ya, tertimpa ad-dur, tertimpa kesulitan, qad yastaghitsu, ya, maka dia beristighatsah, ya, kepada selain Allah, ya. Misal seperti ma'ruf, ya, seperti ma'ruf. Ma'ruf ini nama orang, ya. Wallahu alam di mana atau siapa ini orangnya. Yang jelas ini nama, ya, nama orang, ya, seperti ma'ruf, ya, atau Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Yang benarnya itu Al-Jilani, ya, Abdul Qadir Al-Jilani. Atau dia beristighatsah kepada Abdul Qadir Al-Jilani, ya, Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya, orang yang saleh, ya, dia adalah orang yang saleh. Hanya saja sebagian manusia, ya, itu gulu terhadap beliau, ya, gulu terhadap beliau, ya. Adapun beliau rahimahullahu taala itu, ya, seorang yang saleh, Abdul Qadir Al-Jilani. Dan nanti insyaallah akan ada di syarah, ya. Kalau saya tidak salah, ya, saya pernah baca di syarah Makna Tagut oleh Syekh Shalih bin Fauzan, ya, hafizahullahu taala, ya, tentang, ya, siapa itu Abdul Qadir Al-Jilani. Yang jelas beliau adalah seorang yang saleh, ya. Hanya saja manusia ya, berlebih-lebihan atau gulu terhadap beliau, ya, rahimahullahu, ya, taala. Atau sebentar, ya, tanya di sini. Oh ya, afwan. Bukan di, iya, bukan di ini, ya, di syarah ini, syarah kalimat la ilaha illallah. Ya. Ma'ruf di sini adalah ma'ruf al-karhi, ya, minal auliya wal ma'rufin fil Iraq, ya. Jadi ma'ruf ini ma'ruf al-karhi, beliau adalah seorang wali, orang saleh yang, ya, berada di Irak, ya, ini ma'ruf. Adapun Abdul Qadir Al-Jailani atau Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah imamun min a'immatil Hanabilah al-Qudama. Beliau adalah seorang imam dari imam-imam terdahulu dari mazhab Hanabilah. Ya. Jadi beliau ini mazhab Hanabilah. Ya, Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kemudian kata beliau, wa ajallu min haula'i, ya, dan yang lebih mulia dari mereka, ya, lebih mulia dari Ma'ruf dan Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa itu? Ya, misal Zaid ibn al-Khattab wa Zubair, ya, seperti Zaid bin al-Khattab. Zaid bin al-Khattab ini merupakan saudara dari Umar bin Khattab, ya. Dan ada kisah yang menarik, ya.
di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kuburan beliau ini, kuburan Zaid bin Khattab itu luar biasa. Ya, mereka dipenuhi oleh manusia dan mereka berdoa kepada Zaid, minta ya Zaid, ya Zaid. Ya, maka di antara hikmah dakwah beliau, ya, dan ini tidak sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang, bahwasanya katanya dakwah Syekhul Islam itu dakwah yang apa, yang dakwah yang kasar, ya, yang zalim dan seterusnya, dari berbagai tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya, ketika manusia berdoa kepada Zaid bin Khattab, ya beliau hanya mengatakan, ya Allahu khairum min Zaid. Allah itu jauh lebih baik daripada Zaid. Nah, subhanallah. Ini ya dakwah yang sangat hikmah dan orang semua tahu, orang semua paham bahwasanya seandainya seorang itu berdoa kepada Allah, itu jauh lebih baik, ya, daripada berdoa kepada makhluk. Apalagi orang yang sudah meninggal. Itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Zubair, demikian juga Zubair. Nah, ya. Kemudian kata beliau, wa ajallu min haula'i, atau yang lebih mulia dari itu, ya, dari mereka ini, misal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti Rasulullah sallallahu misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul musta'an. Ya, maka hanya kepada Allah, ya, kita, ya, memohon pertolongan. Ya. Dan ini yang apa namanya? Ya, yang diseru. Ya, jadi kita lihat tadi orang-orang terdahulu itu mereka menyembah kepada orang-orang saleh. Nah, sekarang kita lihat wa'adhamu min dzalik, ya, wa zara annahum yastaghithuna bit tawagit wal kafara, ya, wal marada misal Syamsan wa Idris wa yuqalu lahu, ya, wa Yunus wa amsaluhum wallahu subhanahu a'lam. Iya. Dan yang lebih besar dari itu, ya, bahwasanya mereka beristighatsah kepada tagut-tagut, orang-orang kafir, orang-orang yang apa, durjana, al-marada, orang-orang yang durjana seperti Syamsan, Idris, Yunus. Ini bukan Nabi Idris, ya, bukan Nabi Yunus. Ya, ini hanya orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ya. Wa amsaluhum, dan selain dari mereka yang semisal dengan mereka, wallahu subhanahu a'lam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan beliau tutup, alhamdulillahi awalan wa akhiran, sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, beliau tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apa namanya? Silahkan di murajaah kembali, ya, Al-Qawaidul Arba, ya, khususnya di, ya, poin terakhir, ya, kaidah yang keempat, ya. Dan inilah silsilah, ya. Silsilah itu ketika kita mempelajarinya maka akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ya, dari pelajaran Al-Qawaidul Arba, ya, kemudian masuk di sini, ya, makna la ilaha illallah, ya, kemudian misalnya nanti kita masuk di apa namanya, di makna tagut, ya, maka itu akan, ya,
berkaitan semua antara ya satu dengan yang lainnya, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, selesai wallahu taala alam, ya insyaallah mungkin di pertemuan yang akan datang kita masuk pada makna tagut. Ya, makna tagut. Wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Afwan, bagaimana dengan orang tua yang menyembah gurunya bahkan merayakannya? Bagaimana sikap anak, Ustaz? Nah, pertama ya, kalau ya orang tua tersebut masih hidup, maka didoakan ya, didoakan agar dia mendapatkan hidayah ya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, didoakan supaya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang bisa ya apa namanya? Menghalangi apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan taufik. Ya, karena itu kita lihat bagaimana ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya sangat keras permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya beliau terus mendoakannya, bahkan minta kepada Rasulullah agar didoakan, maka ya ibunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus didoakan. Ya. Yang kedua, bahwa tentunya ini ya perbuatan yang seperti ini kalau dia menyembah ya kepada gurunya, maka itu merupakan perbuatan yang termasuk kesyirikan. Ya. Maka seorang muslim itu tidak boleh ya taat kepada siapapun termasuk kepada orang tua apabila kedua orang tua mengajak kepada ya kesyirikan ya. Namun tidak boleh juga durhaka, tetap dia berbuat baik kepadanya, bertutur kata yang baik ya, sopan dan lembut kepadanya, memperlihatkan akhlak yang baik. Adapun kalau dia mengajak kepada ya kesyirikan, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi kalau tidak ada lagi kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah masih ada.
Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Afwan, bagaimana orang tua yang meninggal sebelum bertobat dari kesyirikan. Namun beliau tidak mengetahui bahwa yang beliau lakukan tersebut adalah dosa syirik. Apakah ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Ya, kalau memang betul-betul dia tidak mengetahuinya, ya, tidak paham, ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau ya di masa ini saya kira ya sangat sulit ya untuk seorang mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui, ya, karena dakwah sudah tersebar ya di mana-mana, ya, dakwah sudah tersebar di mana-mana, ya, kecuali kalau dia adalah orang yang memang tidak mau mengetahui. Nah, itu lain masalahnya, ya. Tapi kalau sekarang ya dakwah tersebar, ya, buku-buku tersebar, ya, kaset-kaset tersebar, ya, ustadz-ustadz juga tersebar, ya. Maka saya kira sulit ya seorang itu untuk tidak mengetahui. Nah, afwan di luar materi, izin bertanya, kapan masuk waktu syuruk? Waktu syuruk itu ketika matahari terbit naik sedikit. Ya. Jadi kalau misalnya ya sekarang ini jam 5.40 waktu subuh, ya, maka mungkin jam 6 lewat, ya, jam 6 lewat 10 mungkin ya sudah terbit matahari, ya, maka setelah itu ya sudah masuk waktu isyraq, masuk waktu syuruk. Nah, yang jelas ya yang dilarang itu untuk sholat adalah ketika matahari pas terbit. Jadi ketika sudah terbit naik sedikit, ya, setinggi ya anak panah atau satu tombak, ya, maka di situ sudah masuk waktu dan sudah boleh seorang melakukan sholat isyraq. Nah, dan ada alat-alat bantu yang bisa digunakan ya di masa sekarang ini. Nah, wallahu taala alam. Apa nasihatnya bagi pemuda atau pemudi yang pecandu musik? Ya, nasihatnya adalah ya musik itu menumbuhkan kemunafikan. Ya, musik itu ya di dalamnya banyak kedustaan, kebohongan. Ya, musik itu lebih memabukkan daripada khamar. Ya, musik itu ya adalah ya hal yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang mengambil perkataan Allah, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para salaf menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis itu adalah ya musik. Itu adalah musik. Dan Nabi SAW juga bersabda, ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Suatu masa nanti ada di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan al-hir, ya, kemaluan, maksudnya menghalalkan zina, wal harir, ya, demikian juga sutra, wal khamar, dan khamar, ya, wal ma'azif, dan musik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara musik, ya, musik, khamar, zina, sutra bagi laki-laki, ya, padahal semua itu adalah perkara yang haram. Nah, maka ya hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan memilih kawan-kawan yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh yang bisa ya membawanya kepada perkara-perkara yang baik.
Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.